Kami percaya bahwa Allah atau Elohim di Alkitab itu esa adanya dan tidak menerima ajaran Tritunggal. Jadi memang Joshua Theo ini sedang mencampurkan beberapa ajaran, lalu dia taruh di sebuah baki, lalu dia mix itu ajaran itu. Jadilah teologi blender yang menurut Pak Deki bilang. Dia memblender semua ajaran itu, dia mix jadi satu, muncullah sebuah isme yang sebetulnya harus kita lekatkan kepada Joshua Theo sebagai Theoisme. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Justru di sekolah tinggi teologi itulah semua doktrin harus digodok. Semua teologi, aliran, ajaran, doktrin harus bisa diuji gitu loh. Kalau saya lihat Joshua Theo ini lebih bodoh dari Saksi Wah. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Kadrun-kadrun Kristen ini lah, ya itu menyerang semua habis-habisan. Bidat sama bidat. Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya nonton video ini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini saya akan memberitakan bahwa domba-domba saling seruduk, sahabat. Aduh, pusing kali aku. Ya, sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas dua domba yang saling seruduk untuk menjelaskan tentang ajarannya. Tanya begini, kalau Allah itu mati, bayi lahir, rohnya dari mana? Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya kedua, kan Allah yang mematikan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Kalau Allah itu mati 3 hari, siapa yang mematikan manusia dalam 3 hari itu? Kan pasti ada dong yang mati dan yang lahir, ya kan? Dia jawab, saya baru tahu, saya baru dengar kemarin itu. Kalau jawabannya Pak Yordan kan yang mematikan dan yang melahirkan, memberikan roh kepada bayi-bayi itu kan hukum alam. Itu jawaban Pak Yordan. Oh, saya bilang, oh begitu hukum alam. Kenapa hukum alam? Kan Allah yang menciptakan hukumnya. 2. Oh, jadi hukum alam itu Allah ya. Itu jawab Pak Yordan. Kalau si Unity kemarin jawabannya, saya juga baru dengar, ternyata Allah itu tidur. Oh gitu. Tidur. Berarti doketisme udah mantep itu. Terus saya tanya lagi, berarti kalau mati itu sama dengan tidur, berarti waktu Yesus tidur di perahu sebelum dia menghentikan badai, mati juga dong, berarti 2 kali mati dia. Kan gitu kan konsekuensinya? Betul. Iya kan? Kalau diartikan tidur. Iya kan? Wah, saya baru dengar tuh. Allah itu kalau bagi manusia ya mati, tapi kalau Allah dikatakan mati katanya tidur. Itu. Baru dengar saya. Ya ini Bang beban berat ya. Ini Bang Meta ini yang panas di sini. Apa udah saya lupa begini, atau masih panas nih Bang Meta? Pemikiran saya begini, Bang. Jadi apapun itu kondisinya, itu kepemilikan dia gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur ciptaan. Ya menurut saya gitu. Jadi dia Yesus yang adalah Sang Firman itu kan awalnya itu adalah roh. Nah, itu kondisi yang sebenarnya dia gitu. Tapi kan dia datang jadi manusia itu artinya kepemilikan dia. Tubuh daging itu punyanya dia, darahnya punyanya dia. Makanya ayat-ayat banyak mengatakan dia yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan. Iya, belum dan darah Tuhan kan? Bukan belum ke situ, Pak. Saya cuma tanya, kalau memang Allah mati, kan di Zakaria 14 ayat 1, Allah menciptakan roh bagi manusia. Nah, pada saat bayi lahir, pada saat 3 hari itu Allah mati. Siapa yang ciptakan roh? Memberikan roh kepada bayi-bayi itu pertanyaannya. Iya Bang Meta, jadi pertanyaan begini. Yang ulang tahun di tahun 33 Masehi ini bagaimana? Yang ulang tahun di tahun 33 Masehi-nya. Gitu. Pertanyaan Pak Benur begitu. Ya inkarnasi itu kan. Ya. Inkarnasi itu.
Ya, shalom Gini. Pak Paulus, Pak Will. Bang Will, Diskusi ya. santai ya. Gini, Diskusi Bang Meta, santai Bang kita. Meta, saya jelasin ya pertanyaan Pak Benur. Iya, iya, iya. Ya. Selamat hari Minggu. Nah, Ya, ini ada ya, namanya tuh Jono, ya Jono. Nah, gampangannya Jono ya. Jono itu lahir di tahun 33 Masehi. Si Jono ini. Waktu Yesus mati. Kan begini. Nah, si Jono ini rohnya ini yang nyitain siapa? Rohnya si Jono ini. Gimana jawabannya? Oh, maksudnya waktu kondisi inkarnasi gitu. Bukan Bukan inkarnasi lahir ya kan. Waktu mati digantung di kayu salib tuh loh, mati itu. Tahun 33 Masehi. Tahunnya aja 33 Iya. Masehi ya. Iya, jadi sebenarnya keadaan dia yang roh sebenarnya itu kan ada di dalam dia sendiri, tubuh inkarnasi itu. Sementara itu juga ada di luar yang Nah, yang berarti kan dia nggak mati transcendent beneran itu. kan? Nggak mati Ya, beneran tubuh- kan? Tubuh kan mati gitu. Terpisah antara kan pengertian kita bahwa mati itu terpisahnya tubuh dengan roh. Makanya roh itu yang ke alam maut. Iya, Tidak beneran. mungkin roh manusia mau bisa ke alam maut gitu untuk membebaskan ini manusia yang lain. Berarti Beneran, ada Bang. Allah yang tubuh, Nanti konflik ada Allah dengan yang Allah roh. yang lain. Atau bagaimana? Iya, ada punyanya dia semua, tubuh, roh itu dia. Dia punya, walaupun Enggak, gini dia loh. Ini sama kan dengan kita. pertanyaannya Pak Benur begini loh. Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Beliau sekarat ya, sekarat mau mati itu loh, sekarat. Ya kan? Eli lama sabachthani. Nah, pas beliau tuh sekarat, yang mau mati ini, Jono lahir. Oh, anakku si Jono lahir. Nah, si Jono ini rohnya yang nyiptain siapa? Ya, betul. Ya, roh yang transenden itu, yang omnipresent. Lah, Mati iya. jiwanya, berarti kan Yesus waktu di kayu salib ini matinya kan pura-pura, bener nggak? Perlu dipertanyakan itu. Yang merasa paling oke, yang merasa paling mengerti, yang merasa paling paham tentang ajarannya dan menyalahkan ajaran temannya yang lain meskipun mereka itu sama-sama menyembah Yesus atau menuhankan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, yang mati Maksudnya jiwanya, pura-pura rohnya gimana, masih Pak? hidup. Itu kan yang kita tahu bahwa tubuh dengan mati itu kan terpisahnya tubuh dengan roh. Jadi Tubuh dengan jiwa, roh yang beda tinggalkan kan? tubuhnya Tubuh itu kan dengan jiwa. mati. Nggak, saya tanya, Itu dengan ini jiwa. Yesus digantung di kayu salib matinya beneran atau tidur? Mati. Pura-pura. Mati itu kan ayatnya ada kematian Mati Tuhan. lah, mati bener. Jiwanya Mayat mati. Tuhan. Nah, kalau Ada mati tertulis itu ada gimana mayat bisa Tuhan. sambil nyiptain manusia itu gimana? Nah, itu kan ada roh yang omnipresent, yang transenden itu. Lah ya kan Jadi berarti tidak dia hanya di dalam tubuh itu. Salah, dia Tetap masih bagian hidup yang tidak dulu. mati. Dia belum Berarti ada Tuhan bagian Yesus. yang tidak mati. Dia masih manusia. Ya, Yesus, gini, belum Tuhan Yesus. jadi jelasinnya gini Bang Meta. Jadi Yesus sedang sekarat nih mau mati, tapi dia apakah kembali memerintah kerajaan surga dunia ini? Gitu maksudnya Ya. Pak Jody. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Iya, saya bantu ya, boleh. Ya, silakan. Ya, kalau saya menilainya sama dengan Bang Meta tadi. Roh yang omnipresent itu yang menyatakan diri itu menjadi daging. Dia berpisah dengan tubuh dan roh itu berpisah. Itu dia tidak, makanya dia bilang dia menyerahkan nyawanya. Tubuhnya terpisah dengan rohnya, begitu. nggak, ini pertanyaan bukan begitu Pak Will. Tidak pura-pura, itu kan roh yang sama juga yang ada di surga, yang pada saat itu ada di mana-mana. Begitu kan? Ya si Jono nih, si Jono lahir. Ya yang menciptain rohnya siapa? Kita terlalu berfilsafat kalau begitu, Pak. Loh, ini pertanyaan Pak Ben Hur gimana? Pertanyaan Pak Ben Ada Hur ayat begitu. ya, Zakaria 14 Kalau ayat itu 1. kan dia Zakaria 14 berkuasa ayat 1. menghidupkan, mematikan. Dia berkuasa menghidupkan, mematikan. Jadi pada saat yang sama dia juga bisa menciptakan segala sesuatu yang diinginkannya. Nah betul, Bang makanya Neo. kan matinya itu kan nggak beneran kan? Matinya kan Siapa cuma bilang? pura-pura aja. atau tidur. Tubuhnya kan yang dia mengambil rupa manusia itu untuk menderita Ya, di enggak, kayu dia salib. dia tuh Menggenapkan. kesakitan sekarat ini bener Pak nggak sih sebetulnya? Ya kesakitan bahkan sampai mati. Dia kan meninggalkan Lah kesakitan masih bisa buat anak itu gimana? Loh, itu kan hak Iya. prerogatifnya Tuhan. Anda tidak bisa mengintervensi atau bisa mendefinisikan Berarti Yesus bagaimana itu pendusta. penciptaan itu. Yesus itu Anda pendusta, sudah dia pendusta, ini Yesus loh, itu. Bang Neo. Iya Anda sudah pendusta, dia terlalu ngajarin sama murid-muridnya bahwa dia tuh mati, itu kan adalah framing. pendusta, dia guru yang itu pendusta. framingnya Anda. Kekuasaan Tuhan Anda tidak bisa definisikan seperti apa. Enggak gini loh, kalau Jadi, dia
Sun Gokong, Sun Gokong kan ngajarin bahwa dia itu Iya, bukan pura-pura mati. Analogi terlalu jauh, Bro Neo. Pak Neo, Ya, Pak salam Neo, salam. monitor Pak Neo. Iya, shalom Pak. Pak, Terlalu gini dia kesimpulan Pak. kalau bilang Mana pura-pura kira-kira mati. lebih elegan Iya. Pak? Kita yang pendusta atau Tuhan yang pendusta Pak? Yang lebih Ya elegan. kalau Tuhan ya ngajarinya seperti Sun Gokong ya enggak pendusta dia. Nggak, artinya kan Pak, ya narasi-narasi kita juga di dalam kita berdiskusi kan Pak. Saya rasa perlu juga diralat. Masa dari bibir kita sendiri kita berkata bahwa Tuhan kita pendusta? Ya karena Gitu dia kan, Pak? ngajarin dia mati Ya, gitu loh. jawaban Pak Will kan seperti itu Pak. Sekarang kalau Iya, Bapak jadi- memang mampu memiliki dalil untuk membantahnya, silahkan gitu loh Pak Neo. Itu namanya orang Kan yang ini loh. elegan dalam berdiskusi Pak. Bukan Kan hanya bantah-bantahan saja. Yesus itu kan mengajarkan bahwa dia itu mati kan begitu. Benar nggak? Ya, 1 Korintus 11 ayat 26 itu kan jelas Pak. Tuhan Ya. itu mati. Yang mati apanya? Dagingnya, tubuhnya Ya, itu yang jadi- mati. Tetapi rohnya kan Pak tidak. Rohnya tetap Iya. berkuasa dan omnipresent. Nah, Jadi makanya tidak ada kalau kekosongan seperti kekuasaan itu, Pak. Roh itu nggak bisa mati, Pak. Iya, makanya jadi cara pemikiran Pak Neo kok udah jadi kayak bukan Kristen gitu dia Pak Neo. Ya kan? Apakah Bapak tidak yakin bahwa Tuhan kita Maha Kuasa Pak Neo? Lah justru itu. Justru itu jadi jiwa gini dan loh. roh. Dibedakan jiwa dan roh, ya itu bukan satu. Gini loh, Beda jadi itu. teman-teman ya. Di film Sun Gokong ya, Sun Gokong kan begitu juga. Ya kan? Sambil rohnya keluar, ajian Rogo Sukmo kan dia bikin hujan, bikin awan gelap, kan ada filmnya itu. Itu jiwanya, bukan rohnya, Bang. ya. Itu jiwanya, bukan rohnya. Oke, jiwanya, oke jiwanya. Kekuatan Nah, Sun Yesus Gokong bisa ini- disamakan Pak Neo. dengan Sun Gokong. Ah, sekarang Sun saya Gokong balik nggak gitu pernah Pak sama loh, Pak nggak Neo. pernah ngajarin bahwa Iya. dia tuh mati, nggak pernah. Iya, Ya, jadi Pak, Sun saya Gokong balik bukan itu pendusta, kepada gitu Bapak. loh. Kalau Bapak meyakini Sun Gokong saja yang siluman bisa, Pak, apalagi Tuhan Yesus kita, Pak, yang lebih-lebih daripada yang pencipta siluman itu, Pak, yang memang dia Ya problemnya yang Yesus tuh ngaku ini, dia Pak. mati beneran. Iya, dia mati, Pak. Tubuh itu kan mati. Emang ada yang Oke, dusta dan di situ? coba Pak? Nggak ada. tanya sama yang si ini gitu. Apakah Bang ajaran Neo, Yesus itu kalau manusia mati, apanya sih yang mati? Iya, Pak. Rohnya apa tubuhnya gitu? Kok jadi Perbandingannya lucu, Pak, saja. jadi karena seperti ini Pak, akhirnya Bapak memahami harus punya 3 Tuhan, gitu Pak, Pak Neo. Karena ketidakmampuan Bapak untuk menganalisa bagaimana karya-karya Tuhan itu. Pak, ingat Tuhan kita standarnya Pak, Tuhan yang maha kuasa, maha besar dan maha segalanya. Ya Pak, bukan Tuhan yang terbatas seperti kita manusia. Jadi untuk memahami Tuhan Pak, ya, jangan memakai standar manusia Pak. Pakai standar Tuhan. Gitu loh Pak Neo. Lanjut teman-teman. Ini adalah fenomena menarik sebelum mereka ini berjumpa ya. Nggak kebayang nih seperti apa tanduk yang akan mereka pakai untuk saling menusuk temannya. Dan umat Islam, Anda tenang saja, tinggal duduk dan makan popcorn sambil menyaksikan 2 kambing yang saling seruduk mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan dan bahkan sampai hari kiamat. Serudukan terus. Nggak akan pernah akur, sahabat. Ada yang bisa, Bang? Galatia 3. Ada tertulis di Galatia 13, orang yang tergantung di kayu salib terkutuk. Itu kan berbicara tentang Mesias. Iya, alegoris Pak. Itu artinya begini Pak. Itu Gimana? orang yang digantung di kayu salib terkutuk dalam arti dia menanggung kutuk dosa. Kutuk kita kan sudah dikutuk, mati. Dia lain menanggungnya. Makanya orang Dia yang mati digantung, berarti ya. orang yang digantung di Allah kayu salib, mati. Allah di situ bisa dikatakan juga terkutuk. Jadi Allah betul. Dia mengambil kutuk kita, Iya. Pak. Ya Pak, Alat Pak Ben terkutuk. Hur ini, Pak Ben Hur ini saya rasa, Tidak ada masalah. saya pikir Karena Pak Ben dia Hur ini menanggung kemarin, itu. enggak, saya pikir Ben Hur Pak Kristen Ben Hur bukan, ini ya? kemarin, ya kan, salah satu cendekiawan Kristen lah yang agak intelek dengan pemahaman banyaknya buku-buku yang dibaca. Kok masa selevel Pak Ben Hur masih bertanya yang seperti itu sih Pak? Udah kayak RT 6 Pak. bukan itu pertanyaan anak kecil memang. Saya masih mau Iya, seperti anak iya. kecil, saya belajar bertanya, saya mau belajar. Ya, Iya. tapi kan Karena Pak, saya ya, pengen- Bapak tidak akui bahwa Tuhan Yesus yang menebus, menanggung segala pelanggaran, ya, Bapak di atas kayu salib itu, Pak. Apakah Pak Ben Hur tidak mengakui itu atau mengakui, Pak? Saya bawa ke kronologi ya, mengakui. Bang Ismail. Bang Nah, Ben Hur. kalau Bapak Tapi- mengakui, jadi tapi- pantaskah Bapak sebentar, masih bertanya seperti itu, Pak Ben Hur? Sebentar. Gitu loh, Pak. Sebentar, saya mengakui, tapi saya tidak mengatakan Allah terkutuk. Saya tidak berani mengatakan Allah Oke, terkutuk, saya jawab, Pak. Allah mati. Pusing. Itu bedanya. Pusing. Saya, Oke, Bang saya Neo, jawab mengakui, ya. Lanjut, Bang Wil. tapi Lanjut, saya Bang tidak Wil. pernah berani mengatakan Allah mati dan Allah terkutuk. Nah, pertanyaan saya balik, apakah Oke. Anda juga mengatakan Allah terkutuk?
Iya, menurut saya begitu. Karena dia mengambil kutuk kita. Gini, penjelasannya Ya jangan udah. sesimpel itu, bro. Jangan sesimpel itu pemikirannya. Jadi teologi di dalam Bahwa penjelasan di dalam teologi 1 Korintus 11 ayat 26 Ya, sampai ini ada, 29 itu, Pak. itu penjelasannya di situ. 29 Pak. itu tidak mengakui tubuh Tuhan dan darah Tuhan mendatangkan kutuk loh, Pak. Betul. Lanjut, Pak Wil. Oke, baik. Kronologinya bagi orang Israel. Sorry, saya ada teleponnya. Lanjut. Silakan Neo. Bagi orang Israel, orang yang digantung di kayu salib itu memang terkutuk karena begini, menurut mereka itu orang sudah melakukan kesalahan paling fatal. Yesus kan sebenarnya bukan dia yang harus digantung itu, Pak. Barabas yang seharusnya digantung itu, kalau Anda baca Alkitab ya. Saya udah paham, Pak. Oke, makanya kalau tadi saya mengakui. Tapi kita jangan mendefinisikan seperti itu, jangan framing seperti itu, bro. Jangan. Bukan. Saya mengakui, ya, menggantikan kita di atas kayu salib itu. Ya. Dosa-dosa kita lah yang ditanggungkan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu, saya tidak berani mengatakan Yesus yang adalah Allah itu terkutuk. Iya, bagi orang Israel, dia terkutuk, Pak. Karena digantung, toh. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Inilah bedanya saya dengan Bapak. Bedanya saya dengan Pak Wil. Pak Wil saya udah tahu. Pak Wil mengatakan orang yang tergantung di kayu salib adalah terkutuk. Ya. Yesus menggantikan kita, menanggung dosa-dosa kita, sehingga Yesus bisa, Pak Wil mengatakan Allah terkutuk. Dan begitu kan? Benar, untuk mendefinisikan terkutuk itu kan karena dia mengambil kutuk itu bagi kita. Sebenarnya kita yang dikutuk. Kan sudah bilang dia menanggung dosa, mengambil. Iya. Iya, karena dia mengambil dosa-dosa. Nah, ini saya mau jelaskan. Kalau saya begini. Oh iya, boleh. Kalau saya begini. Yesus menanggung dosa-dosa kita. Kita yang harusnya terkutuk ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tapi saya mengatakan dalam kemanusiaannya itulah dia menanggung dosa-dosa kita dalam kemanusiaannya, dalam kealahannya. Saya nggak mau mengatakan dia terkutuk, nggak ada ayatnya. Makanya di situ ditulis orang yang tergantung, orang bukan Allah yang terkutuk. Oh iya, memang kalau secara pribadi atau secara moral Yesus Kristus tidak terkutuk. Tetapi kan Yesus ini kan dijadikan terkutuk oleh dosa-dosa kita. Jadi dia dengan secara sukarela menanggung kutukan sebagai bagian pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi saya bilang dalam keadaan dia mengambil kodrat kemanusiaannya itulah. Makanya di ayat-ayat seperti Ibrani, Kristus yang disempurnakan. Saya nggak mengatakan Allah itu disempurnakan. Kan ada ayatnya. Iya, jadi yang dimaksud yang disempurnakan adalah dia dalam keadaannya sebagai manusia. Iya, dalam untuk menunjukkan bahwa kedalaman pengorbanannya dan kasihnya yang besar lah begitu. Sedikit ya, Pak Ben-Hur, mungkin narasinya dirubah, bukan mengambil kodrat, mengambil rupa. Kalau kodrat, Pak, Anda tidak bisa keluar dari kodrat manusia. Yesus kalau dia kodrat manusia, itu tidak bisa kemudian bisa mengampuni dosa kita atau menyelamatkan kita atau menebus kita. Karena kodrat manusia itu, Pak, mati. Kodrat dengan natur itu mati kan dia kan ada 3 ayat. Filipi dalam keadaan sebagai manusia dia taat, tapi mengambil rupa cocok karena Alkitab dia. Jangan mengambil natur, Pak. Natur nggak ada di Alkitab, Pak. Ada fisis. Ada natur fisis di Alkitab. Tapi untuk penebusan sendiri, dia mengambil rupa. Dia mengambil rupa, Pak. Di kedua 678, Pak. Silakan aja. Dalam keadaan sebagai manusia itu bukan rupa. Dalam keadaan di ayat sebelumnya mengambil rupa seorang hamba. Lalu dilanjutkan dalam keadaan sebagai manusia. Dia taat sampai mati. Izin menanggapi bisa. Tapi kan Pak Ben-Hur juga, sekelas Pak Ben-Hur juga kan tahu, Pak, di original teksnya itu, Pak, apa sih? Apakah manusia, Pak? Tapi kan di King James-nya saja kan flesh loh, Pak. Ya kan, Pak? Bukan saya udah baca, Pak, semua buku-buku tentang artinya flesh, kan, Pak, kita tahu memang itu tubuh Tuhan, Pak. Saya udah baca. Iya. Apa jadi di Pak, makanya dalam 1 Korintus 11 iya, makanya Pak kan, Pak, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 itu, Pak, apa? Pada saat kita makan roti dan minum cawan, kita memberitakan kematian Tuhan, Pak. Ayat 29 yang lebih fatal, Pak, konsekuensinya. Saat kita makan roti dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita mendatangkan kutuk atas dirinya, atas diri kita, Pak. Iya, nah, tapi saya itu. jadi kan, Pak, bukan kodrat manusia lagi, tubuh Pak. Tuhan itu saya tidak, saya akui itu, Pak, yang di Alkitab. Cuman penjelasannya saya tidak sepaham dengan saudara-saudara sekalian yang mengatakan Allah itu memiliki daging, tulang dan otot, itu loh. Itu tidak sepaham bahwa Allah dalam hakikatnya
tubuh, daging, tulangnya, dan otot darahnya itu dibawa dari surga. Itu yang saya nggak sepakat. Dalam Yohanes 8 ayat 23 Pak, apa dikatakan Pak? Ya, aku berasal dari atas. Bukan rohnya aja Pak. Kalau rohnya aja kan Ya, dia rohku sang berasal firman. dari atas. Aku, Dia sang firman. Tuhan Yesus berkata Pak. Aku itu Jadi secara pribadi. Ada Kecuali dia kata bilang menjadi di dagingku situ. berasal dari surga. iya, Nah, kecuali dia Kalau bilang ada kata dagingku, menjadi itu manusiaku dari surga. dalam bentuk yang lain kalau arti kata menjadi itu. Jadi artinya di memang dalam Filipi 2 itu iya, Bang. kan ada Dalam kata Filipi 2 menjadi. itu ya. Kalau Iya. menjadi itu kan dari menjadi itu. Iya, makanya jadi di dalam ini kan kita harus memahami. Saya rasa kan menjadi sebenarnya kekristenan kita ini kan cukup sederhana dan simple untuk kita pahami jika kita memang tidak diselimuti doktrin terlebih mengenal Tuhan dengan cara memang pure kebenaran firman Tuhan itu. Tidak akan pernah kan firman Tuhan balik lagi, Pak. antara Semuanya percaya nggak bahwa Yesus itu manusia sejati? Kalau saya tidak. Sorry, kalau saya Oh, tidak. udah salah. Gini ya, Sudah gini ya, salah. saya hargai teman-teman. Kayak siapa si Unity kemarin tuh bilang kalau dari sisi Allah dia bukan mati tapi tidur. Itu kata Unity loh kemarin tuh, tidur kata beliau. Itu pandangannya, pemahamannya. Oh gitu, oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan dikatakan tubuhnya mati. Itu yang saya tanya, maksudnya gimana tubuhnya mati? Iya, tubuh kalau saya Pak tetap beranggapan karena memang itu firman Tuhan Pak. Ya memang Tuhan itu mati, tubuh Tuhan kita itu mati Pak. Karena terpisahnya antara tubuh itu dengan rohnya yang maha besar itu Pak. Ya, itu tetap tubuh Tuhan lah yang menebus kita. Darah Tuhan lah yang dicurahkan untuk menebus kita, bukan darah manusia. Ya, karena Tuhan kita juga bukan bersumber dari tanah, enggak. Dia bersumber dari sorga. Dalam Yohanes 8 ayat 23 Tuhan Yesus jelas berkata demikian Pak. Itu perkataan Tuhan Yesus kita. Jadi dalam 1 Korintus 11 ayat 26 itu juga jelas. 1 Korintus 11 ayat 29 itu Pak. Saya sungguh sangat takut akan hal itu. Jadi saya memang mengakui bahwa yang itu kita memang mengakui bahwa yang menebus kita bukan dengan barang fana. Makanya Tuhan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan. Tubuh manusia bukan makanan. Tapi tubuh Tuhan itu memang benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Itu kata Tuhan Yesus. Entah normal, entah enggak, kan perlu dipertanyakan itu. Jadi memang Oten itu suka menentang seperti ini, sahabat. Makanya jangankan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, yang mereka tentang, yang mereka ingkari, temannya saja yang sama-sama menuhankan Yesus itu masih ditentang juga. Sorry Abang menjelaskan Ya, jangan dulu ya. Bang logikawi, kita itu berbeda boleh, tidak masalah. Iya, diskusi santai ya. Tergantung iman masing-masing kok. Kalau saya percaya di Tuhan, di surga hanya satu Tuhan, kenapa saya harus paksakan ke teman-teman? Iya kan? Tapi kita punya dalil untuk berargumen kan gitu. Kalau Yesus bukan manusia sejati, dia tidak bisa dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa itu bukan menjadi, Pak. Baca Roma 8 ayat 3 lah. Iya, kalau dia tidak benar-benar manusia seperti itu. Dia mengambil rupa manusia. Kalau dia anggap benar-benar manusia, terus kemudian dia naik ke surga. Apa artinya kenosis? Mengosongkan diri itu artinya apa? Kenosis itu Berkenosis, artinya ya. kekuatannya itu dibatasi, kemahakuasaan itu dibatasi. Itu artinya kenosis, Pak. Karena itu manusia Nah, bisa kalau melihat, kenosis itu tidak kosong, bisa Pak. melihat Jadi kalau langsung. air di gelas ini, saya buang airnya, itu Iya, kenosis. tapi bukan begitu pengertiannya, bukan begitu. Ini kekuasaan, masalah kemuliaan. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat kemuliaan Allah langsung. Iya, Pak. ya pribadinya tetap Allah. Allah itu Nah, boleh dibilang pribadi. Mana ada pribadi Allah pribadi? Kamu ngaco. gimana sih? Nah, mana ada Allah pribadi? Mau jadi manusia juga Yesus tetap kodratnya Allah. Siapa yang mau bantah? Nah, itu dari manusia benar baru itu. kelihatan pribadinya. Ketika dia berkambil rupa manusia, baru kelihatan pribadinya karena bisa diraba, bisa diidentifikasi kan begitu, Pak. Iya, kalau bicara pribadi itu kan konkret. Jadi Yesus itu yang pribadi gitu. Kalau Allah abstrak loh, nggak kelihatan. Nah, kalau Bang Wil, Bang Naga Timbul ini kan memang mengakui Tuhannya 3 Bang. Jadi kita nggak usah ngomong ini lagi. Iya, dia sudah mengakuinya sama saya kemarin ya. Apa mau dibilang? Yesus juru selamat. Saya mengakui malah satu-satunya juru selamat saya, Allah dan Bapa saya, Tuhan Yesus itulah. Siapa tidak mengakui? Yesus Bapak bukan. Yesus Bapak bukan. Yesus itu Allah dan Bapa saya satu-satunya. Yesus Di mana Yesus adalah Allah Bapa?
Kamu ngarang kamu. Yohanes 8 ayat Di mana 24. Yesus? Saya kasih ya. Sekarang gini, Bang Naga Timbul ya. Saya kasih jawaban, nanti saya balik sama Bang ya. Oke. Dalam Yohanes 10 ayat 30, ya, Yohanes 8 ayat 24, jelas. Aku dan Bapa satu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sekarang saya balik Bang Naga Timbul. Di mana Tuhan Yesus berkata, aku bukan Bapa? Silahkan. Aku dan Bapak satu, Kasih di situ ayatnya. ada dua pas. Aku dan Yohanes Bapak 5 ayat 26. Tunggu dulu, Yohanes 5 ayat 26. Narasi dari Bang Bang Naga Living sekarang. Timbul, Narasi jawab dulu Bang Naga Timbul. Dua. Abang tidak usah membantah. katakan aku Kasih bukan dulu Bapa, di ayat mana? sama saya. Di mana Tuhan Yesus berkata, aku bukan Bapa? Silakan Naga Timbul. Yohanes 5 ayat 26. Paulus, diam dulu Paulus. Diam dulu. Aku Ya, dan Bapak di situ supaya ada satu kondusif. kedua. Ya, silakan kasih. Nggak usah Enggak, kamu jawab dulu. membantah Aku ayat dan saya dulu, Bapak. bro. Aku dan Bro, Bapak di situ sudah ada jelas. berapa? Satu, singular. Satu, dan Bapak. bukan kesatuan. Aku dan Ya. Bapak. Iya, satu. Aku dan Bapak. Iya, sekarang gini, kalau memang kamu punya ilmu, Bang Naga Timbul yang ganteng, Aku dan Bapak, jawab silakan. aja. Kamu tidak perlu dulu membantah ayat saya, kasih dulu ayatmu, di mana Tuhan Yesus berkata, aku bukan Bapa. Silahkan, brother. Ya, Aku dan silakan. Bapak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kasih Aku dan ayatnya, yuk. Bapak. Aku dan Bapak ya aku bukan Bapak. Bapak Ya bukan kasih aku. ayat loh, Aku dan Bapak. Mas, kasih ayat Nggak loh. bisa Kalau kamu begitu punya ilmu, kesimpulannya. jangan gini dia. Sorry Bang Wil, gini dia, Naga Timbul. Jangan kita modal membantah aja, tapi kita tidak punya data pembanding. Saya Ya, nggak tahu. kalau Saya kamu nggak punya ngerti data bahasa Indonesia. pembanding, kayak Pak Ben Hur Kasih tadi kan, Living. Ya, Yohanes Yohanes 3 5 ayat lagi 26. Bang Living Smile. Pak Ben Hur tadi kan dia membantah kita memang ada datanya. Ya, makanya kita hormati walau kita berbeda. Cuman Naga Timbul, sekarang yang saya tanya sama Naga Timbul, ya, saya balik pertanyaanmu itu. Di mana Tuhan Yesus berkata, aku bukan Bapa? Silahkan. Iya, Yohanes 5. Memang Yesus bukan Bapa. Yesus memang bukan Bapak. Bapak punya hidupnya sendiri. Yohanes, Anak punya Bang hidupnya sendiri. Bizantin, izin ya Bang. Ya, bentar ya Bang ya. Silakan Yohanes 5 ayat berapa Ini Naga? bukan anak-anak Tuhan Yohanes Yesus 5 ayat 26. Silakan Bang Naga. Silakan Apa apa? Kau ayatnya baca Bang? sendiri. Apa ayat? Iya, Anda bawa ayat tapi nggak tahu ayat itu apa isinya gitu. Kau baca sendiri. Kau punya kitab nggak? Yang punya lihat kamu, kenapa kau suruh baca orang lain? Kan nggak lucu. Sorry ya. Iya. Tolonglah Bang Naga Timbul agak smart dikit lah bro. Ya. Kau yang Mas, otakmu jadi nggak smart. gini Naga, maksudnya kan, kamu kan kau kasih tahu ini kan karena dikasih tahu Paulus, ya, atau Bang Bizantin. Cuman kau nggak tahu isi ayat itu apa. Makanya Yohanes 5 ayat 26, tapi nggak tahu isinya apa. Ini kan kau. Lu nggak tahu kau kok. Makanya apa isi ayatnya, brother? Bang Living sudah final, sudah nggak usah. Apa isi ayatnya Bang Naga Timbul? Di Silakan situ Pak. Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Nah, Apa kau Oke, bilang? masalahnya apa? Kesimpulannya. iya. Emang kenapa kalau Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri? Ini jelas itu Oh, punya tapi hidup itulah sendiri. ayatnya ya. Itulah ayatnya ya, Bang Naga Timbul ya. Izin Pak. Oke, itulah ayatnya, nggak apa-apa. Iya, Itu iya. artinya kan itulah ayatnya yang kamu pahami bahwa Tuhan Yesus bukan Bapa gitu ya, Bang Naga Timbul ya. Lah, memang iya kok. Alkitab yang bilang. Oke, mantap. Ini keren. Ya nggak apa-apa, kalau punya data kan asik. bukan Allah gini ya kawan. Jadi Bapa yang dipanggil Bapa oleh sering kan dinarasikan oleh Yesus itu adalah roh itu sendiri yang dipanggil, yang itu roh yang dipanggil Bapa oleh Yesus itu ya hakikatnya adalah roh itu, roh yang omnipresent itu bukan pribadi yang berbeda, itu satu dengan Yesus. Roh yang di dalam Yesus itu itulah roh Bapa itu. Iya, Itu, Pak. salah. Itulah roh Bapa itu. Makanya Satu saja cuma terbagi di dalam 3 pribadi begitu. kalau tidak ada tiga pribadi itu kan namanya doktrin, Pak. Jadi kita jadi Bapak ini sekarang, Bapak. Bapak itu panggilan, itu generic name atau proper name atau predikat. Itu panggilan. Kita jadi Bapak. Sesat lah. Sesat dari mana? Apakah ada ajaran sesat yang mengakui Apa? bukan Yesus? Maha Tidak kuasa. dong. Itu ada namanya konsekuensi logis yang kalian harus terima. Ketika kalian terima, kami siap terima. Apa yang mana lagi? Sekarang begini ya, kalau bapak mengatakan di surga ada 2 Bapak, rajanya Ada ada 2. kalian yang bilang ada 3 Bapak. Ya kalian bilang Yesus Bapak, Roh Kudus Bapak. Jadi kalian bilang 3 Bapak di surga.
Itu kan premismu, kawan. Smart Dikit itu tahu bahwa pribadi satu-satunya yang kami kenal, kami sembah, kami puja-puji adalah Yesus Kristus. Dia itu Manusia pun hakikatnya Allah. bukan hakikatnya debutana. Bapak ini belajar dari mana? Nggak ada setelah penebusan. Nggak ada setelah penebusan. Hakikatnya ciptaan. Setelah penebusan kita itu hakikatnya Allah. Makanya kita disebut anak Allah. Jadi Bang Paulus, Hakikat Bang itu hanya dua, Abang ciptaan udah dan Kalau pencipta. bicara hakikat, kita ini pun hakikatnya disebut anak Allah. Kita jadi Allah. Sekarang pertanyaannya, kamu tahu nggak definisi hakikat? Enggak, oneness itu sudah Tahu dikatakan kalau salah mau di tahu ya dalam ngomong hakikat. Definisi terminologi hakikat tahu nggak? Tahu nggak? Tahu Kamu nggak? jawab, Hakikat tahu apa? dong. Ayo, smart dikit. Hakikat itu tujuan. Ngaco lu, nggak pernah belajar lu. Minggir kamu sana. Ngaco lu aja yang nggak tahu bahasa Indonesia hakikat itu apa. Bukan itu kamus besar bahasa Indonesia kalau kau pintar. Ya baca buka kamus besar hakikat itu apa? Iya. Tujuan. Tujuan. Jadi Bang Will, Bang Paulus ini kan Bang Will, Bang Paulus ini banyak Bang bacaan memahami juga. Bang, Habibie. Bang Meta, teman-teman, Bang Paulus ini memahami beda firman Tuhan dengan firman Allah. Kalau firman Tuhan itu masih bisa dilanggar, kalau firman Allah tidak boleh dilanggar. Gitu ya Bang Paulus ya? Iyalah. Iya, begini. Percuma Iya, di betul Alkitab ya. itu Jadi dituliskan. dari sini kan enggak dari sini kan teman-teman Di sudah tahu Alkitab- di siapa Alkitab Bang itu kan Paulus ini. Dibedakan. Iya. Di Alkitab sudah Dibedakan benar Bang, iya. Ada Dibedakan firman iya Bang, Allah, iya. ada firman Tuhan. Kalau itu kalau berbeda. Abang Paulus yang ngomong, kami iyakan aja Bang. Iya Bang, ya. Beda memang Bang, beda. Memang sedikit. Oke Bang, terima kasih Bang Paulus ya, keren. Keren ya Bang, Enggak, keren. hasil kesimpulan dari Percuma di Alkitab itu Bahasa. ditulis berbeda kalau tidak berbeda maksudnya. Iya, Disantuin iya Bang apa? Paulus. Kalau Bang Paulus yang ngomong, kami iyakan aja Bang. Iya memang keren Bang. Tapi perlu Mantap. dikoreksi ketika kita mau mengedukasi. Nggak usah lagi Bang Will, nggak usah lagi dikoreksi Nggak harus Bang. Orang dong. udah beda firman Tuhan, beda firman Allah Bang. Enggak, maksudnya Jadi apalagi yang mau Bang koreksi Bang? Saya mau kasih tahu teman-teman di bawah yang mendengar Dia bahwa mau koreksi hakikat itu Alkitab, semua diganti. Hakikat Jadi sebentar, firman bentar, Allah. kawan. Saya ajari kau dulu. Hakikat itu kalau di KBBI adalah keadaan yang sebenarnya. Astagfirullah. Ya, dia orang Kristen juga ini ya, dan dia mungkin Trinitas juga ini karena dia ya nampak kali dari wajahnya itu dia sakit hati ketika Trinitas itu diserang. Lompat sana lompat sini ya, tegang semua badannya, tegang semua urat-urat di lehernya itu kecuali satu yang di bawah nggak bisa tegang. Astagfirullah. Ya, ini baru satu orang tuh yang melawan pernyataannya, yang melawan argumennya, langsung kejang-kejang dia. Kau paham nggak Tritunggal itu tiga ini satu hakikat? Apa artinya? Saya tidak mau jawab. Saya sudah lebih tahu dari Anda. Sorry. Iya Bang Paulus, Tritunggal keren Bang, itu keren. tiga wujud, satu hakikat, satu Iya, tujuan. Tuhan ya, Tuhan Yesus berkati Bang Paulus ya. wujud Sehat lagi. terus saudaraku ya. Berarti tiga Kami unsur, tetapnya satu sayang tujuan sama ya. Abang, Ya. tetapnya kami dibaptis? sayang Bang. Riping, kapan kau dibaptis ulang? Kau harus dibaptis ulang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nanti Kau tidak coba punya nanti Bang kuasa kami. kau. Iya, saran Abang ini nanti Bang Dibaptis kami cuma akan dalam nama diskusikan. Yesus. Dan yang dibaptis dalam nama Yesus tidak punya kuasa. Tapi gini dulu, gini dulu. Aku Bang Will dulu lah yang ngomong. Bang Logika ngomong dulu lah sama Paulus ini. Apa bedanya? Coba abang harus belajar dulu juga dari Bang Paulus ini Bang. Beda firman Tuhan, beda firman Allah Bang. Lah Ismail, saya mau tanya. Jadi Bang iya gimana lanjut? Apa yang dimaksud dengan tiga wujud satu hakikat? Aku nggak ngerti. Karena tres persona una substansi itu berbicara bukan itu, Pak. Sorry Pak Paulus, silakan dijelaskan. Tiga wujud satu hakikat itu apa maksudnya? Ya, tiga bentuk tapi satu tujuannya sama. Ketiganya itu mempunyai tujuan yang sama. Itu artinya. Oh, coba tanya sama teman-temanmu dulu. Saya baru dengar soalnya, sorry, minta maaf. Hanya belajar Tritunggal dulu. Aku pun baru baru dengar ini Bang. ngomong. Coba Bang Bizantin lah, Bang Bizantin. Apa sama Bang? Abang sepakat dengan Bang Paulus ini Bang Bizantin, yang Tritunggal juga. Silakan Bang Bizantin. Ya, saya Tritunggal ya, Bro Naga Timbul juga Tritunggal. Coba ulangin juga gimana, Paulus? Tritunggal itu tiga wujud, satu hakikat. Satu hakikat Ya, itu satu hakikatnya ada berapa roh di situ? ya tiga lah. Oh, nggak bisa tiga dong, satu lah. Ada tiga. Itu aja udah beda. Kenapa satu roh? Satu roh. Yang tinggal Itu di rohnya dalam adalah roh abang itu Bapa roh apa? juga. Hanya terbagi hanya di tiga pribadi itu berbagi roh yang sama seperti itu. Bang Kalau Bizantin. berbagi dia menjadi satu sendiri nggak? Bang Bizantin, kalau bisa Bang pelan-pelan ya, Bang agak sabar. Kalau enggak Bang kami Emang ambil Bang ketika Paulus ini Bang. berbagi itu- Jadi oneness dia Bang. berbagi itu Kalau masih Abang nggak bisa. satu. Enggak, itu sudah clear hasil kesimpulan Nikea itu sudah salah itu oneness itu.
Iya, Wanes memang salah. Iya, nggak apa-apa, Bang Bizantin. Maksud saya gini, Bang. Ya, kalau saya, Bang, kalau sepanjang masih manusia yang membilang kami salah, Bang, kami nggak khawatir. Asal jangan firman Tuhan yang bilang kami salah. Baru saya, Bang, langsung saya meraung-raung menangis, minta ampun sama Tuhan, Bang. Tapi kalau manusia yang berkata salah, Bang, saya nggak khawatir, Bang. Jadi Bang Bizantin maksudnya gini loh, Bang. Ini jokes ringan, Bang. Ya, maksudku pelan-pelan abang ajari Tritunggal yang sebenarnya ini sama Bang Paulus. Kalau abang nanti nggak pelan-pelan ngajarinya, kami rebut dia, Bang, jadi oneness. Gitu loh, Bang. Konsili Efesus tahun 431 itu Pak Wanes sudah dibidatkan itu. Dalam Konsili Efesus. Ada datanya. Sudah final itu, udah clear. Ada datanya? Sudah kesimpulan konsili Nikea sudah. Sebentar. Udah salah itu. Konsili Efesus. Setelah Nicea itu ada lagi Konsili Efesus. Setelah itu sudah bisa dibidatkan bahwa Bapak melahirkan anak. Oh begitu. Itu Wanes kapan sih ada, Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Wanes tuh kapan ada? Paham itu sudah lama kan? Modalisme itu mungkin awal-awal ya. Tahun-tahun 300, 200, 300 itu mungkin sudah ada. Tapi kalau Wanes itu menurut saya tahun 400 itu belum ada tuh, Pak. Paham dasarnya kan ada dari awal. Paham dasar. Kita berbicara literasi. Iya, Wanes yang sekarang itu kan bukan sejarah. Wanes itu adanya di tahun 1900. Itu Pentakosta atau Pentekosta Wanes itu baru. Bapak bilang Pentekosta Wanes. Siapa bilang? Ya Bapak tidak Pentakosta, Bapak sejarah. Itu kan Wanes itu kan Pentakosta. Paham gereja aja nggak tahu. Pentakosta itu bersendikan pada Roh Kudus, itu yang bla bla bla. Bukan, itu bahasa roh. Bukan seperti yang kau bilang Wanes itu, Bapak adalah anak adalah Bapak. Kita bicara Pentakosta bilang Wanes. Sebentar Pak, kita bicara literasi, jangan asal ngomong. Kalau Bapak asal ngomong begini. Gimana asal ngomong? Apa Pentakosta itu apa artinya? Pentekosta bukan Pentekosta Wanes Pentekosta. Nggak ada Pentekosta Wanes, nggak pernah disebut Wanes Pentekosta. Oh, Bapak tidak belajar ya? Pentekosta itu mereka lebih mempercayai Roh Kudus. Paham nggak? Itu yang bahasa roh, bla 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 anu. Wanes itu kapan baru ada? Saya tanya sama Bapak tuh. Masa Bapak mau itu lari-lari kemana? Wanes itu pahamnya sudah dari dulu sudah ada. Sejak kapan? Ya sejak Kristen ada. Itu kan sudah bertentangan. Itu baru pengakuan, Pak. Kita perlu orang-orang seperti ini. Wanes itu artinya keesaan. Saya kasih tahu sama Anda ya. Murid-murid pertama itu. Ya oke. Tapi Pak, kalau ada yang mengutus dan itu ada berapa pribadi itu, Pak? Jatuhnya itu dua pribadi. Kalau Anda kan iya, sudah. Ya, kalian kan bagaimana sih begitu? Kami kan tidak, Pak. Kami kembali kepada ajaran mula-mula. Apa yang Yesus ajarkan, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai. Esa itu kesatuan, Pak, bukan kesatuan satu. Itu united. Coba kesatuan. Coba Bapak tulis kesatuan, terus itu Bapak translate ke bahasa Inggris. Tetap united, kesatuan. Enggak, pada saat itu kan konteksnya Israel sedang berhadapan dengan banyak dewa. Hati itu satu, jadi benang merah itu semua. Benang merahnya yang tunggal, bukan pribadinya. Tapi kalau di original teksnya, Pak, itu asa itu satu, Pak. Satu-satunya kalau original teksnya, Pak. Kalau saya baca ya. Enggak, itu kesatuan, Pak. Bapak boleh cek. Itu kesatuan. Terserah Anda memahaminya. Saya kan dari sudut pandang Sema Israel ya, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29. Saya pandangnya dari Alkitabiah, saya tidak memandang dari doktrin dari luar. Coba Pak Wil tolong buka Amsal 30 ayat 4. Ya, buka Amsal 30 ayat 4. Itu perjanjian lama ya? Pak Logika, teman-teman. Sorry. Saya belum bisa. Meta, Paulus, Bang Wil, izin turun, teman-teman. Siap, Bang. Saya belum bisa buka-buka begitu. Oh, belum bisa. Dibacain aja. Siapa yang bisa gitu? Sorry. Pak Wil ada Alkitab nggak di situ, Pak Wil? Bapak baca aja, Pak. Coba kita korelasikan dengan Sema Israel ya. Kan konteksnya kan kita keesaan ya. Keesaan. Ya, keesaan. Ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Jelaskan, Pak. Sudah benar itu. Naga timbul.
Orang setan pun tahu kok bahwa dia anak Allah, kok dibilang dia Allah. Udah salah itu. Coba menurut Pak Wil siapa namanya dan siapa nama anaknya? Di situ ada berapa di situ, Pak? Nah, di situ ada nama Anaknya itu Yesus tahu lah. ya. Udah jelas itu anaknya Yesus, bapaknya Bapa. Dan setan aja sendiri sudah tahu bahwa Yesus itu anak, bukan Bapa. Makanya dia berani mencobai. Kalau nggak, mana berani iblis mencobai Bapa. Kalau nggak disenggak langsung. Ada berani iblis mencobai Bapa. Oke lah. Silakan Pak Wil jelaskan. Jadi intinya ada bapak, ada anak ya, Pak Wil ya. Atau mungkin ada yang mau bantuin Pak Wil, Pak Meta mungkin? Ya memang ayatnya dari sananya begitu, udah nggak bisa. Mau diapain? Saya mengambil korelasi dalam Alkitab toh. Ini loh, sebab akulah Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Akulah, kalau kita baca di dalam ILT 3, akulah Yahweh Elohimmu, yang Maha Kudus, Elohim Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ini ayat Alkitab ya. Jadi kalau terkait dengan Shema Israel tadi, saya tidak menemukan di sana itu, di Amsal itu korelasinya. Sorry, kawan. Jadi nggak bisa menjelaskan siapa namanya dan siapa nama anaknya. Nggak bisa dibantah. Kalau Allah itu kan namanya Allah Elohim, orang Israel itu namanya YHWH, 4 huruf. Siapa namanya dan siapa anaknya? Menurut Bapak gimana nih ayat Alkitab Kalau anak itu dinyatakan, ketika Yesus mau dilahirkan oleh Maria dan Yusuf, oleh Maria. Oke, siapa namanya dia? Ada berapa nih? Di sini ada berapa? Satu nama, di dalam satu nama. Karena ya Filipi 4 ayat 10, 11. Enggak, di Amsal 30 dulu Pak. Kita bicara Amsal 30, jangan melompat. Saya mau tanya, siapa namanya dan siapa nama anaknya ini ada satu atau dua pribadi? Satu. Di mana Pak? Bapak baca lagi, makanya buka dulu Alkitabnya Pak. Satu pribadi dari mana? Kau punya kesimpulan sampai 3 pribadi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Setahu saya itu 3 pribadi, bukan 2 pribadi, Pak. Baca dulu, makanya saya bilang saya Kudus. Kalau personal dengan substansi. Tadi kan kita bicara ehad. Tadi kan bicara ehad, Pak. Sebentar, tadi kan ada yang bilang, wah itu konsili Nikia. Konsili Nikia itu pengakuan iman Rasul itu sudah final. Sekarang tadi bicara ehad, Pak. Jangan kemana-mana. Ini kan kita bicara esa. Ada Nesia sudah diperbaiki di konsili Efesus. Lain lagi. Tadi kan bilang bicara esa Pak Wil. Jangan lari kemana-mana. Ini kita bicara esa. Iya, kenapa? Bapak korelasi itu kenapa bukan esa? Aduh. Tidak ada korelasinya. Saya tanya siapa namanya dan siapa anaknya, ada berapa pribadi di sini? Sesuai dengan pertanyaan Pak yang ditanya. Tergantung kamu menilainya. Kalau saya satu pribadi. Sebutan itu saja. Itu kan sebutan saja itu. Mana sebutan siapa namanya dan siapa nama anaknya? Itu sebutan. Bapak itu sebutan. Bapak ini baca gimana sih? Letternya nggak ada Pak namanya. Kalau ada letternya namanya boleh kita bilang 2. Itu justru pertanyaan Pak, siapa namanya dan siapa nama anaknya? Ya tergantung kasih nama siapa. Kalau saya tidak ada perbedaan di situ di dalam satu nama. Kalau saya tergantung, imannya seperti itu. Loh, itu bahasa iman apa itu tergantung? Kamu gini loh, saya tanya sama kamu. Ada bahasa iman begitu. Siapa namanya? Coba, namanya siapa? Di situ ada bapak, ada anak, bagaimana? Iya, namanya siapa? Tidak ada nama. Bapak pribadi nggak? Anak dan bapak itu bagi kami itu hanya predikat, hanya sebutan. Iya, ada berapa pribadi tuh? Kalau ada bapak, ada anak di dalam Alkitab ada berapa pribadi? Begini Pak, Yesus Kristus adalah pribadi. Dia juga dipanggil Bapa, dia juga dipanggil Anak, dia juga dipanggil Roh Kudus. Selesai. Bu, ini gimana sih logikanya, Bro? Makanya kalian sebentar kalian itu dari sudut pandang apa? Apakah Alkitab atau daripada doktrin? Kamu kan makanya coba Pak baca Amsal 30 Pak. Ini sesuai dengan fakta Alkitab kok gimana? Ini Alkitab yang ngomong Pak. Saya mengimani begini Pak, saya tidak mau penjelasan terlalu jauh mengenai itu karena saya tahu perintah dalam Israel dalam Alkitab itu hukum pertama itu Shema Israel Adonai Elohimmu Adonai. Ya, itu kesatuan Pak. Kesatuan itu kan sudah saya jelaskan tadi. Apapun anggapan Anda tapi itu kesatuannya. Apapun Alkitab yang bilang siapa namanya dan siapa nama anaknya gimana sih Pak? Harus tahu, Bapak jangan kemudian mengambil satu kesimpulan dalam Alkitab itu. Kesimpulan Alkitab yang bicara kok kesimpulan saya? Imanmu hanya perintah Yesus. Apa yang Yesus ngomong itu sudah yang benar. Ini bukan kesimpulan saya, Alkitab yang bicara Pak. Alkitab bilang apa? Di dalam perjanjian. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Kamu ini ada bapak, ada anak, itu berapa pribadi? Aduh. Nggak ada pribadi di situ, itu sebutan saja anak dan bapak. Di Alkitab Bapak melawan Alkitab, Bapak melawan Tuhan loh. Lah sekarang saya tanya, apakah ada perintah di dalam Alkitab menyembah Tritunggal? Percaya pada sama aja itu. Penggiringan kalian itu sama mau menjurus kepada pribadi yang lain. Iya, yang kita bicara ehad Pak. Ini makanya jangan lari ke Tritunggal dulu, kita bicara ehad. Sama, itu kalian kan sama, makanya saya bilang salah langsung kepada poinnya ya. Apakah ada perintah dalam Alkitab itu selain sama Israel perintah? Saya bicara ehad, saya nggak tanya perintah, saya tanya ehad. Bapak jelaskan siapa namanya dan siapa nama anaknya, di situ ada berapa pribadi?
Satu, itu kan sematang dipanggil Gimana aja. satu, baca lagi yang benar, Pak? Ada penjelasan gua pribadi di situ? Loh, siapa namanya dan siapa nama Tanya, anaknya? di situ ada penjelasan gua pribadi. Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Tergantung kamu menilai. Tapi Siapa itu sudah ada namanya dan penjelasan. siapa nama anaknya? Anaknya Yesus. Selesai. Nama itu satu lagi siapa? YHWH. Ini dua kan? Maunya kan begitu. Ada Maunya kan kan? YHWH itu Bapak itu buatan saksi Yahova itu. Bangkanya begini loh. Alkitab, Pak. Konsekuensi Itu yang Yesus sederhana, sendiri. memaksakan mencomot-comot ayat. YHWH itu saksi Yahova punya. Kalian Sebetulnya nggak ada. Yesus. Kalian ini kan para penganut Ada anak sebutan dia saja Bapak pribadi, Pak. memaksakan Itu fakta memaksakan dalam Alkitab Alkitab. loh. Yang satu pribadi itu sebutannya bapak maupun anak sesuai penyataannya dia. Nggak, mereka paksa bro Gogo kalau itu di situ ada pribadi, padahal nggak ada sebutan pribadi juga. Saya nggak paksa, Pribadi yang Pak. lain, itu namanya kita sudah politeisme itu. Kok politisme? Kalian anggap politisme? Iya politis lah Kita itu. jangan lama-lama. Berapa pribadi yang mengakui kesalahan Boleh nggak politis nanya? dong. Aduh, Bapak ini Pak Wil, pakai Pak Meta. Silakan. Kalau logika Wil bisa digede-gedein Pak logika Wil. Ya, tunggu. Ya, saya mau nanya ini Pak. Pak Wil atau Pak Meta ini Silakan. percaya daging Kristus dari Tuhan dari surga ya? Iya. Saya percaya. Gitu ya? Oke. Iya. Percaya ya? Iya. Bapak kenal ini nggak? David K. Bernard. Ya, saya kalau literasi tidak mendukung pendapat Yesus satu nggak kenal Pak. Kita cuma ketahui apa yang Jadi saya kasih tahu aja ya. Ya, David K. Bernard. Kita kan sesuai tadi- Alkitab saja. Kita Pak, jangan ambil dari luar. Sebentar. David K. Bernard adalah pendiri Oneness Pentecostalism Church of International. Dia adalah seorang teolog Oneness yang sangat dihormati ya. Saya kasih lihat ini ya, booknya UPCI. United ini denominasi Oneness Pentakostal terbesar di dunia, terpusat di Amerika. Ya ini UPCI. Saya punya 2 bukunya beliau karena kan saya belajar juga orang Oneness. Ini ya. Ini ada blog. Terus maksud Anda apa? Ini UPCI ini. Iya, maksud Anda apa dengan kami di sini? United Pentecostal Pergi. Iya. Lanjut aja Pak, pada poin aja lanjut. Iya. Dalam 2 bukunya, David K. Bernard, ya, Oneness and the Trinity, dia mengatakan di sini, the Son of God. Ini dia kasih perbedaan antara Oneness dan Trinitarian. Dia adalah, ingat ya, dia seorang teolog yang dihormati, seorang pendiri UPCI tadi websitenya itu, David K. Bernard, doktor. Dia mengatakan gini, the Son of God was begotten after the flesh. Anak Allah itu dilahirkan menjadi daging, not from eternity. Jadi menurut David K. Bernard, kedagingan anak Allah itu tidak berasal dari kekekalan. Itu. Kemudian kita lihat lagi, ini bukunya yang pertama ya, Oneness and the Trinity, bisa di-download. Ini bukunya yang kedua, One God. Dalam bukunya yang kedua, One God, dia berkata begini. Makanya saya pakai kodrat karena di sini dia tulis juga. It is apparent that Jesus was human in will, mind, spirit, soul, and body. Pak Penur salah sasaran mintanya. Enggak, sebentar, dia tadi bilang jangan kodrat. Dia bilang makanya saya bilang bedanya. Jadi ternyata Oneness ada beda-beda juga. Ada beda-beda. Oh, mereka dok. Nah, itu ditentang oleh David K. Bernard. Oneness-nya, dia bilang ada 2 nature, 2 nature in his earthly life. Itu yang internasional tuh Pak Penur. Yang internasional David K. Bernard. Ini bukunya nih, Pentecostal Theology, The Oneness of God. Pak Penur, di TikTok ini, cuma TikTok ini, yang internasional itu cuma Gabriel itu loh. Yang lain paketisme semua. Bang Nio, sebentar ya. Dia kan kasih itu. Dia kan tujuannya, yang penting tujuannya untuk tidak menstigma ya. Karena kami kan selama ini di stigma dengan Oneness. Itu di stigma Pak. Artinya di stigma itu seolah-olah dikatakan bahwa kami ini sesat dan sebagainya. Karena semua pengajaran kami paralel dengan Oneness. Tapi kami sendiri tidak pernah mengakui kami Oneness Pak. Itu kan pengajaran dari seorang tadi yang ngomong itu. Itu pun dia seorang manusia. Kalau kami kembali kepada Alkitab, back to the Bible itu, kembali kepada Alkitab itu, ya, kembali kepada Alkitab, kami distigmakan Oneness. Ngerti nggak, teman-teman? Distigma gitu loh, dianggap sesat karena kami seolah kami ada doktrin Oneness, padahal kami tidak pakai doktrin apa-apa. Selama kami muncul di dalam dunia pertiktokan ini, kami dipanggil dengan Jesus only, tapi distigma dengan Oneness. Makanya banyak kami dari antara kami tidak mau mengakui kalau kami disebut Oneness, tapi tidak apa-apa kalau kalian menyebut begitu. Ya teman-teman, itu kan hanya stigma. Kami kembali kepada ajaran Yesus mula-mula, kembali kepada Alkitabiah.
Jadi Ya, kalau ini, kita Pak Wil, Wanes saya jelaskan ya. itu kan saya nangkep pasnya, saya nangkep pesannya. Jadi saya jelaskan Benar, jadi Pak begini. Wil. Jadi ini saya jelaskan dulu ya Pak Wil ya. Jadi Rasul Yohanes itu di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 itu juga memberikan suatu framing ya atau stigma. Jadi framing atau stigma ini memang ajaran para rasul. Rasul Petrus juga memberikan stigma, memberikan framing. Penguasa, mereka yang menolak penguasa yang melakukan penebusan, jadi framing sebagai guru palsu. Ya. Kemudian kalau untuk Rasul Yohanes yang menolak kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia itu di framing sebagai penyesat dan antikristus. Jadi framingnya itu memang kita ikut ajaran para rasul. Terutama dalam konteks ini mengikuti Rasul Yohanes. Kayak gitu. Nah, mengenai Pak Wil nggak cocok dengan terjemahan itu perkara lain. Ya, nanti Pak Wil silakan adu mekanik dengan LAI. Nah, jadi nggak ada masalah kita. Ya, kalau Pak Wil nggak cocok dengan terjemahan LAI. Tetapi yang saya tekankan di sini, sebentar, disclaimer dulu. Jadi stigma negatif kepada kami kan kembali kepada ajaran ulama, ajaran Yesus. Kalau tidak pakai doktrin, itu kan berbicara Wanes Pentekostal, itu kan doktrin. Tritunggal juga doktrin, Unitarian juga, SSC juga doktrin semua, Pak. Yang kami kembali memang dari sananya ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Itu sudah doktrin, kawan. Itu konsep manusia yang makanya belajar itu namanya hermeneutik, penafsiran Alkitab. Kalau kita nggak mampu memahami Alkitab, kita ambil dari luar, itu namanya exegesis, Pak. Jadi begitu cara memahami Alkitab. Tapi kemudian kami tidak pakai doktrin apapun untuk memahami Alkitab itu. Biarlah Roh Kudus memberikan. terutama Tritunggal itu terkadang memakai framing dari Bapak Gereja. Nah, saya memaklumi ya kalau Pak Wil tidak mengakui ya framing-framing bidat Sabelius dan sebagainya dari Bapak Gereja, kalian tidak mengakui ya no problem. Nah, tetapi saya hanya ingin kasih tahu sama Pak Wil. Rasul Yohanes di dalam 2 Yohanes 1:7 itu memberikan suatu framing atau stigma. Ya, jadi framing itu kan ada yang sifatnya fitnah, ya, framing sifatnya fitnah. Itu biasa dilakukan oleh agen intelligence. Itu framing yang sifatnya fitnah. Tetapi Rasul Yohanes ini memberikan framing yang sifatnya suci. Kenapa suci? Dia ingin melindungi kekristenan, ya, kekristenan dari ajaran sesat. Yang saat itu berkembang adalah ajaran doketisme. Nah, jadi dilindungi, kekristenan dilindungi ini. Ya, apa perlindungannya? Perlindungannya 2 Yohanes 1:7 itu. Ya, jadi framing yang kita lakukan kepada Pak Wil ini memang berbasis dari ajaran Rasul Yohanes yang diterjemahkan oleh LAI. Nah, mengenai Pak Wil ya tidak ikut LAI ya nggak masalah kita. Yang penting kita itu ngasih tahu sama Pak Wil bahwa tindakan kita tuh ikut ajaran Rasul Yohanes. Nah, begitu ya. Oke, lanjut silakan Pak. Iya, Wanes itu udah memang sesat. Dibilangnya Allah melahirkan Ayub. Begini, Pak Allah itu Paulus. seorang perempuan. Saya kan sudah disclaimer. Wanes Pak tuh Allah perempuan katanya. Begini Paulus, sebelum Anda menjudge seseorang, karena saya sudah disclaimer, itu kan stigma, framing negatif. Itu Brosnya udah jelaskan tadi bahwa ada 2 macam framing, satu tujuannya baik, satu tujuannya tidak baik. Nah, ke kami ini yang Jesus only ini, mereka atau kalian Tritunggal itu menstigma kami dengan Wanes atau Onenes Pentekostal, sehingga Benhur tadi mencoba membawa doktrin itu dibawakan, diterangkan sama kita apa sih yang dimaksud dengan doktrin Wanes Pentekostal itu kan doktrin juga, Pak. Nah, kami ini para penganut Jesus only di dalam TikTok ini tidak sama sekali menganut siapapun atau mengambil pengajaran dari siapapun. Aku sudah tanya ke Pentakosta, tidak mengakui Wanes Pentakosta itu tidak diakui sama Pentakosta. Ya, kami nggak akui itu. Kenapa? Karena kami Teman-teman saya minta maaf ya, ini baterai saya 2%, saya tak cas dulu. Lanjut silakan. Ya, oke. Itu kan hanya disebutkan saya kepada kami, 1 menit ya. Jadi gini ya, teman-teman. Saya di sini kita semua bertemu di sini kan dengan semangat mau belajar dan juga sesuai perintah Tuhan Yesus kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi di sini Yesus menekankan kita sebagai manusia ya, kita harus gunakan seluruh kemampuan kita, segenap akal budi juga dipakai. Karena ya jangan sampai kita tidak menggunakan akal budi ya. Akal budi ini kan dikaruniakan Tuhan. Sedikit-sedikit kita mengklaim Roh Kudus. Nanti kan setiap orang bilang Roh Kudus. Terus mana yang benar? Itu yang pertama, dengan segenap akal budi. Yang kedua, ini perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat di pengajaran Rasul Petrus. Di 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Katanya, anggaplah kesabaran Tuhan
sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara ya kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, ini penting sekali ya, kesabaran Tuhan Yesus supaya kita beroleh selamat. Lalu ayat 16-nya, ini penting nih. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu perlu digarisbawahi, ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya, perlu digarisbawahi, ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Ya. Jadi warning nih, tadi Tuhan Yesus sudah memberikan perintah akal budi supaya kita mengasihi, kita belajar rendah hati. Nah, kemudian Rasul Petrus mengatakan ternyata di Alkitab tulisan-tulisan Paulus itu ada hal-hal yang sukar difahami. Apakah Rasul Paulus kurang Roh Kudus sehingga dia sulit? Dia mengatakan, wah Paulus tulisannya itu sukar. Berani nggak kita klaim bahwa Rasul Petrus itu kekurangan Roh Kudus? Sementara kita dengan gampangnya, oh saya memahami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi pengertian saya. Padahal Rasul Petrus seorang rasul yang sangat besar ya, pemimpin para rasul. Jadi sebagai soko guru jemaat, dia sendiri mengakui ada hal-hal yang sukar dipahami. Akibatnya yang sering mengklaim Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tidak menggunakan akal juga seperti perintah Tuhan Yesus, memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Nah ini warning buat semua, termasuk buat saya ya. Gitu. Oke, Pak. Jadi saya terus belajar. Saya tidak mau sedikit-sedikit mengklaim saya dari Roh Kudus. Pemikiran saya dari Roh Kudus. Makanya saya selalu pakai data. Iya, baik. Pak Ben-Hur, saya kan tadi mungkin saya yang bawa narasi itu ya. Perlu dipahami Pak, boleh dikasih tengah juga boleh. Perlu dipahami bahwa kami itu bukan semata-mata tidak belajar juga, karena kami ini sudah belajar juga Pak. Bagaimana kemudian kami memahami teks-teks ini? Belajar, artinya begini Pak, kalau di memahami Tuhan itu menggunakan akal. Tadi Living Smile bilang Alkitab tuh gampang kok, sederhana. Iya, tapi tapi kan yang membawakan narasi Roh Kudus kan saya, benar nggak? Tadi saya bilang kan, makanya kita kembali kepada Alkitab, memang pinta Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Itu yang saya bilang kepada teman-teman tadi. Karena kami, saya kan disclaimer bahwa karena kami ini tidak mengambil, contohnya ini nih Pak. Contoh ini, bisa saja kami mengambil ini Pak, percaya ini, nih, Yohanes Pentekostal nih, ada penjelasannya, Jesus only atau apostolik. Kami juga boleh mengambil literasi dari manapun, tapi kami kembali kepada Alkitab itu sendiri Pak. Kalau kembali kepada Alkitab, belajar juga original teks, artinya untuk mencari referensi apakah benar. Tapi kemudian Bro Neo tadi kan menyalahkan saya, kalau kalian tidak percaya Alkitab, saya kan tidak kesana Pak. Alkitab LA itu terlepas dari sempurna atau tidak, nyatanya, realitanya dia ada terjemahan TB2. Ya kan, berarti ada kekurangan juga, bukan berarti kita bilang sempurna juga. Tapi kalau untuk belajar, kita kembali kepada original teks seperti ini. Tidak masalah. Nah, dalam arti memahami Tuhan itu kita pasti mari belajar. Kalau misalnya semua orang membuat doktrinnya, ada misalnya dual nature, ada yang cuma satu nature, ada yang dagingnya dari surga, ada yang ini, semua mengklaim kembali. Semua pakai Alkitab, bahkan Yehova pakai Alkitab. Pak, begini Pak, jadi kita kan dari sudut pandang kita masing-masing. Saya dengan Meta ini tidak pernah satu sekolah. Bang Meta atau dengan Bang Living tidak pernah satu sekolah. Tetapi kita dipertemukan dengan pemahaman yang sama. Bukan berarti kami pakai doktrin itu untuk membenarkan apa yang kami pahami. Itu maksudnya Pak. Kenapa saya mengerti itu? Tapi misalnya dengan Gabriel kan memahami bahwa Allah itu, Yesus Kristus memiliki dual nature. Banyak juga tadi David K. Bernard juga mengatakan dual nature. Ya kan, masalah buat teman-teman yang memahami itu Pak. Bagi saya sih. Ya makanya saya bilang mana yang benar yang harus betul. Jadi maksud saya bukan menghakimi ya, tapi inilah perbedaan kita dalam hal begini Pak. Dalam hal begini perbedaan kita. Kalau kami semua yang tunggal ini naik ini kan tidak membawa gereja, kita membawa pribadi masing-masing kan. Sama-sama, kita juga sama. Ya, kita membawa pribadi masing-masing. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, ada pendapat begitu, kami memiliki otoritas. Nah, otoritas salah satunya, tentu otoritas paling tinggi adalah Alkitab. Tapi kan pada kenyataannya, seperti Rasul Petrus tadi mengatakan, ada hal-hal yang sukar difahami. Kita harus akui itu tertulis di Alkitab. Tulisan-tulisan Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga kan kalau terjadi perbedaan dalam pandangan, nah, kalau kami
misalnya sama-sama menggunakan kitab suci. Nah, kalau kami sih itu dari gereja. Oke. Makanya pada zaman dulu itu terjadi konsili-konsili, berkumpullah para uskup-uskup itu untuk ini Arius berpandangan seperti ini. Apakah Arius benar? Nah, berkumpul sehingga disatukanlah semua. Kalau nggak ada Bapak Gereja zaman itu, mungkin hari ini kita semua jadi Arius, jadi saksi Yehova. Suhuno sejarah mengatakan Arius 2 kali hampir menguasai gereja. Ya, mungkin banyak saksi Yehova hari ini, mayoritas mereka. Karena mereka juga, Arius itu kan seorang uskup. Bukan kaleng-kaleng. Dia orang uskup yang belajar, tapi dia memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau semua mengeluarkan pemikirannya dan terus semua diterima, hari ini mungkin kita jadi saksi Yehova hari ini semua. Itu bisa sejarah loh. Tapi kan kalau kita tentu kepada pribadi masing-masing dulu, tanggung jawab sebagai pribadi kita mempelajari Alkitab. Tapi kalau seandainya ada, ini kan kita bicara bukan bicara untung rugi dalam bisnis, dalam hal-hal yang kita ini kan bicara yang kita pertaruhkan kan keselamatan jiwa. Masa keselamatan jiwa saya harus main-main? Nah, jadi saya serius mengenai ini. Jadi saya makanya saya banyak baca, banyak bertanya, banyak mencari tahu, meng-cross check ini dan itu dan seterusnya. Apakah udah benar pemahaman saya ini? 1 orang, 2 orang, sampai siapanya terus datanya yang mana? Nah, karena kan banyak, buktinya kalau di TikTok ini kan banyak sekali beda-beda pendapat. Nah, itu pertama tentu saya balik ke gereja dulu sama Tuhan, terus ada katekisasi, dokumen katekismus. Apa sih ini katekismus mengatakan mengenai apa itu Yesus sebagai sang perantara, maksudnya apa, dasar-dasar Alkitabnya mana, kan ada itu semua. Baru saya memahami sendiri, mencari mencoba memahami sendiri ya, dengan pemahaman sendiri. Tapi karena ini bukan hal yang main-main, saya tidak mencoba membangun doktrin saya sendiri, dan saya mengklaim bahwa saya mendapat karunia Roh Kudus. Artinya ya, untuk mendapatkan pencerahan Roh Kudus kan kita harus usaha dulu dong. Kan nggak tiba-tiba saya baca Alkitab, tiba-tiba Roh Kudus menerangi pikiran saya. Cara Roh Kudus kan nggak seperti itu. Roh Kudus kan bekerja dengan tertib. Pertama kita harus dengar-dengaran. Misalnya Lydia itu dia mendengar dulu, dia mendengar firman Tuhan, baru di situ Allah membuka pikiran dia. Tapi tiba-tiba kalau kita baca tanpa kita taat, kita tanpa mendengar, belajar langsung dibukakan, itu nggak terjadi. Contoh dua murid Emmaus yang berjalan ke Emmaus itu, sepanjang perjalanan mereka berdiskusi, berdebat tentang Alkitab. Nah, baru setelah itu Yesus melihat usaha mereka, maka Yesus berkata, maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Memang bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi is okay lah.